Ibu akan tanya pra observasinya. Siap ya? Siap Bu. Sudah disiapkan segalanya. Insya Allah ya. Apalagi sudah diberitahu. Nah, hari ini mau PI 4-nya mau observasi, pasti yakin lah udah disiapkan segalanya ya. Oke, tujuan pembelajarannya nih. Tujuan pembelajarannya yaitu ini nanti anak bisa memahami, mengidentifikasi apa itu status sosial, peran sosial, terus diferensiasi sosial sampai stratifikasi sosial. Di dalam KSE-nya apa yang ingin ditampilkan nanti, yang harus Ibu lihat nanti? Ya di situ nanti bisa dilihat dari kesadaran diri dari mulai anak dia sudah mau berani tampil, belajar nanti anak belajar membuat keputusan, terusnya anak juga peduli dengan teman-temannya karena di situ ada kolaborasi pembelajaran dan terus nanti juga namanya anak belajar untuk jadi pemimpin pembelajaran berarti. Jadi sebenarnya 5 KS itu bisa ada di situ, kayak gini-gininya ada, terus pengambilan keputusan workshopnya juga ada. Ya, udah disiapkan juga apa-apanya ya, anak-anaknya juga. Nih, strategi yang disiapkan. Strategi yang disiapkannya insya Allah dengan pembelajaran berdifferensiasi itu, dengan nanti situ ada diferensiasi tampilan pembelajaran, saya menampilkan videonya ada gambar-gambar yang sebagai pemantik mereka ini apa sih nak gitu itu ada, terusnya mungkin diselimpi dengan ada sedikit problem based learningnya karena setiap kelompok nanti akan dikasih pertanyaan, tapi setiap kelompok itu pertanyaannya beda-beda. Ya, diferensiasinya, prosesnya di situ beda. Nanti produknya juga di akhir anak ada individu membuat resume itu bisa dalam mind map atau resume mau pakai Canva atau mau pakai jadi di Canva, tapi mereka terserah mau pakai mind map atau pakai resume biasa itu beda. Jadi tergantung mereka terhadap mau bikin apa. Aku pengennya bikinnya kayak tentang konsep biar simpel tapi lucu, silakan. Aku pengen ada narasinya, bebas. Jadi mereka itu berkreasi dengan nanti munculnya diferensiasi produk. Nanti hasil dari produk itu saya mau bikin itu, mau dijadiin satu kayak portofolio. Jadi hasil kerja anak, hasil produk anak dari pembelajaran. Jadi anak-anak sekarang boleh bawa HP gitu? Enggak, itu dikerjakannya itu 1 minggu. Kalau hari ini hanya pembelajarannya tapi dengan model prosesnya yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Untuk produknya dikerjakan 1 minggu, nanti di depan sudah dibuka. Nanti saya kumpulkan dalam portofolio dan Jadi di sana sudah semuanya ada ya, PPT-nya ada, videonya ada, ya semuanya ada. Mungkin diskusi tanya jawab itu ada. Jadi banyak strategi nantinya akan sehingga anak-anak masing-masing iya, nanti mungkin untuk KSE-nya juga untuk yang anaknya ntar yang tampil ke depan Bu gitu saya nggak siapa yang jadi selain saya sendiri yang kadang kasih ice breaking gitu, anak-anak juga ayo juga berani tampil itu saya ice breaking yang Spensa kayak gimana karena biasa di lapang dipakai seperti itu. Minat maksudnya kita mengarahkan, mudah-mudahan nanti lancar deh di sananya ya berarti kita tinggal bertengah aja ya, tinggal berobservasi ya. Jumlah murid nanti yang akan di kelasnya dulu nih. Iya, kelasnya pakai kelas 7B. 7B. Kemudian jumlah muridnya berapa? Sebenarnya 33, cuma belum di absen. Siap ya? Siap. Tetap semangat, tetap biasa ya. Semangat. Alisa masih sakit. Dirawat lagi. Dirawat lagi kalau dia sakit.
Semuanya sehat ya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, aku ingin mengingatkan dulu sama kalian. Kemarin kalian sudah mempelajari materi apa ya? Sudah dikasih. Kegiatan ekonomi, ya. Kegiatan ekonomi ini ingatin dulu. Kegiatan ekonomi itu ada berapa macam, Kak? Tiga. Apa saja sih? Produksi, distribusi, konsumsi. Coba ada yang masih ingat nggak kata kuncinya produksi itu apa? Menciptakan atau menghasilkan. Kenapa sih orang melakukan kegiatan? Materi kita hari ini itu adalah perihal status peran sosial, diferensiasi dan stratifikasi sosial. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah ibu ingin kalian nanti bisa memahami, bisa mengidentifikasi status dan peran sosial. Bu, status sosial itu apa sih? Peran sosial itu apa sih? Ya. Ibu pekerjaannya sebagai apa? Guru. Berarti status ibu sebagai guru aja. Ada statusnya nggak ibu? Peran ibu apa? Murid, di sini juga ibu ingin kalian bisa langsung membedakan perbedaan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Bukannya sama diferensiasi dengan stratifikasi? Sama nggak sih? Nanti bedanya kalian akan tahu. Apa itu status sosial? Ya, lalu kita akan belajar apa itu status sosial. Sebelum kita ke sana, silakan siapa yang mau mimpin pembelajaran kita hari ini dengan yel-yel Spensa? Coba. Ayo, silakan Aira. Ambil, jangan malu. Semua berdiri, jangan Aira. Berdiri. Ayo, berdiri. Ya, semangat. Silakan. Anak Spensa bergoyang. Anak Spensa bergoyang. Anak Spensa bergoyang. Anak Spensa menjerit. Anak Spensa menjerit. Spensa. Jayalah Spensa, subang awul. Oke, tepuk tangan. Makasih ya, Aira. Sudah siap semangat semuanya ya? Oke, sekarang kalau begitu, ibu mau tanya nih. Apa hari ini status sosial menurut kalian? Pusat dari interaksi sosial. Ada lagi? Apa sih? Pertanyaan yang kedua. Apakah kalian tahu salah satu contoh penyalahgunaan status sosial yang dilakukan oleh seseorang? Coba ibu mau tanya Alif, kenapa versi kamu? Di sini, nah ini nanti status sosial itu kalian juga status sosial itu ada yang secara langsung dari lahir dia sudah mendapatkan status tersebut, ya. Ada juga status sosial itu yang didapatkan dengan cara dia usaha atas usahanya sendiri. Ada juga yang mendapatkan mandat atau amanah dari banyak orang atas jasa-jasa kepahlawanannya. Nah, nanti dari ketiga ini, yang mana sih yang masuk dalam kategori yang dari sananya sudah mendapatkan status sosial, dari yang dengan usaha akhirnya dia mendapatkan status sosial sampai di posisi tersebut. Ada yang karena dilihat dari jasanya itu bisa ketahuan. Nah, sini ya, ibu mau tampilkan nih videonya.
Oke? 2-3 orang, 1 moderator, 2 pemateri. Oke, siap? Struktur. Oke. Udah selesai? Oke, dan tekniknya, nah, pada saat kelompok 1 tampil, yang menanggapi kelompok 2. Ya, dengerin. Pada saat kelompok 1 tampil, yang menanggapi kelompok 2. Yang pertanyaannya yang menanggapinya kelompok 2. Kelompok 2 tampil, yang menanggapinya kelompok 3. Nanti pada saat kelompok 3 tampil, yang menanggapinya kelompok 4. Pada saat kelompok 4 tampil, yang menanggapinya kelompok 5. Kelompok 5 tampil, yang menanggapinya kelompok 6. Kelompok 6 tampil ditanggapi oleh kelompok 1. Paham ya? Oke. Kasih. Semua lihat ke depan. Kita explaining sebentar. Kalau ibu bilang 1 tepuknya 1 kali. 2 kali. Kalau 2, gini lihat. Kalau 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Kalau 4 gini. 2, 5, 2, 2, 5. Ngerti? Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3. Ada yang kata suka ya? Ada yang tanya ya? Nggak apa-apa. Berarti harus lebih konsentrasi ya. Sekarang kita mulai ke sesi presentasi. Untuk presentasi yang pertama, itu silakan moderator dan pematerinya ke depan. Ayo lihat ya. Di akhir pembelajaran, dengarkan. Ibu akan kasih ada tugas masing-masing individu yang dikasih waktu 1 minggu. Nanti kalian membuat resume atau mind map dalam Canva tentang materi hari ini. Ya, tentang materi secara keseluruhan hari ini. Boleh mind map, boleh resume, tapi dalam Canva. Nanti setelah di print, dilaminasi, kasih nama, ada foto kalian, ada foto ibu di situ, ada mata pelajarannya apa, dan ada judul materi hari ini. Paham nak? 1 minggu, oke? Itu untuk portofolionya, hasil produk kaliannya, ya. Kalau hari ini mau presentasi, oke? Siap. Silakan deh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi lembar kerja mengenai status sosial. Sebelum masuk ke materinya, kita bacakan dulu anggota-anggotanya. Ada Bintang sebagai pemateri 1, ada Palik sebagai pemateri 2. Ada Faisal dan Jai sebagai penjawab pertanyaan. Baiklah, kita mulai dengan pemateri 1 yang akan disampaikan oleh Bintang. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan status sosial? Status sosial adalah pusat dari interaksi sosial dan struktur sosial. Lanjut. Terima kasih untuk Bintang. Selanjutnya ada Palik sebagai pemateri 2. Untuk bermanfaat dan mulai berikan penjelasan tentang 3 macam status sosial beserta contohnya. Jadi 3 macam.
balik. Selanjutnya kita sesi tanya jawab untuk kelompok 2. Ya, silakan. Ya, Alif, Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan berdiri aja nak. apakah askrip status diperoleh secara tidak sengaja atau disengaja? Apakah ascribe status diperoleh secara sengaja atau tidak sengaja? Silakan. Ya, silakan. Percaya diri aja. Ayo nak, berdiri nak. Di situ aja berdirinya. Akan dijawab. Hah? Oleh tidak? Kenapa tidak sengaja? Ascribe status tuh yang Sultan sama Kubono ya? Kenapa? Karena kemarin ketus. Gimana? Kuat? Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan ditanya dong, ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nggak? Enggak. Oke, kalau tidak, silakan berhenti dulu. Ya, presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan membahas hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada Udan Febrian sebagai pemateri 1, Anugrah Rofi sebagai pemateri 2, saya sendiri M. Alif sebagai moderator, Imam Akhtar Ginanjar sebagai penjawab pertanyaan, dan Galani Disaputra sebagai penjawab pertanyaan. Selanjutnya diserahkan kepada Udan Febrian. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan peran sosial? Jawabannya, peran sosial merupakan pusat interaksi sosial dan struktur sosial. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab untuk kelompok 3. Ada Ya, kelompok 3, silakan. Penangkapnya dari kelompok 3. Ayo, raise hand. Apa? Peran sosial untuk murid. Nah, kemudian sebagai apa nih kelompok ini? Belajar. Perannya harus bagaimana? Dari Mas Belajar. Terus, dia menjawab. Ya. Silakan. Betul pertanyaannya. Terus. Dua orang yang menjawab. Apa lagi? Tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah. Selalu menghormati guru. Kalau menghormati guru aja gitu. Oke. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf ya dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada di kelompok IPS kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adakah contoh lain dari diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial berarti hubungan sosial yang pengelompokan kelasnya karena apa? Karena perbedaan apa saja kayak etnis, agama. Nah perhatikan tadi diferensiasi sosial itu katanya perbedaan pengelompokan kelas sosial dalam masyarakat itu karena perbedaan etnis, agama dan gender, jenis kelamin, ya. Apakah agama di Indonesia itu sama? Berbeda? Beda. Apakah agama yang satu dengan agama yang lain derajatnya sama atau berbeda-beda? Misalkan, maaf ya, oh ini mah Hindu. Gender, jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Apakah hak murid kelas 7B ini berbeda antara laki-laki dan perempuan? Haknya mendapatkan pembelajaran sama atau beda? Sama. Yang membedakan apa? Jenis kelaminnya. Ngerti ya? Oke, good. Oh, kamu mah perempuan, jadi kelasnya lebih tinggi daripada laki-laki, begitu enggak? Enggak. Sama.
Sebutkan dan jelaskan jenis sistem klasifikasi. Ya, silakan. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari stratifikasi sosial. Jenisnya mau dijawab oleh siapa? Ya. Yang keras ya, Nak? Ada sistem kasta. Sistem kasta merupakan stratifikasi yang tertutup di mana satu sosial yang dimiliki tidak dapat diubah sama sekali atau hanya dapat merubahnya sedikit. Ada sistem kelas. Sistem kelas adalah faktor sosial individu didasarkan pada prestasinya. Sudah? Nanti ada berapa jenisnya? Ada sistem kelas, ada kalau pendidikan tadi itu berhubungan dengan penghasilan ya. Oke. Apakah yang penghasilannya, pendidikannya lulusan dari S1 dengan yang pendidikannya lulusan SMP itu sama nggak status sosialnya? Ada perbedaan, ini lebih tinggi, ini lebih rendah nggak? Ada. Berarti kalau begitu hubungannya bersifat horizontal atau vertikal? Vertikal. Berdasarkan penghasilan, ada yang penghasilan di atas 10 juta, ada penghasilan di atas 50 juta, 100 juta. Itu beda atau sama? Berarti ada perbedaan lebih tinggi, lebih rendah? Ada. Nah, berarti itu adalah hubungan yang bersifat vertikal. Paham? Oke, itu silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, kelompok 5. Dikit lagi nih. Ayo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi adalah di kelompok 6. Apa tujuan sistem kasta? Apa sih tujuan adanya dari sistem kasta? Ya, good. Silakan. Tahu nggak? Apa sih sistem kasta? Kenapa mau ada sistem kasta ya? Tujuannya buat apa? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf dalam kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, kelompok 6. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Balasari dan di sini ada rekan-rekan saya yang bernama dan sana ada Aida dan juga Misha yang akan menjawab pertanyaan. Yang akan menjelaskan tentang materi bersama adalah Aida. Apa yang dimaksud dengan jawabannya? Dari inovasi adalah stratifikasi sosial yang dihasilkan dari pribadi prestasi yang merupakan sifat sosial. Contohnya,
stratifikasi ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Nggak bisa ribuan. Ini meritokrasi tapi nggak apa-apa, kita coba jawab aja pertanyaannya. Sama-sama, dimulai ke semuanya. Siapa yang mau coba jawab tuh pertanyaannya? Ayo, kenapa sih kok ada stratifikasi sosial, politik, ekonomi, sama? Politik, ekonomi, sosial ya? Kenapa? Coba, kenapa harus ada pengelompokan itu? Supaya Mudah untuk mengorganisasinya. jawab apa? bisa jawab. Mana ayat ting mulai kepiting. Kepiting. Wassalamualaikum. Terima kasih, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, gimana nih? Gimana pembelajaran kita hari ini? Senang. Ada ilmu yang kalian dapatkan? Ada. Coba apa sih yang kalian dapatkan? Coba mudah dari pembelajaran kita hari ini yang mudah dapatkan apa? Yang udah ngerti jadi ngerti apa? Jadi ngerti sosial. Coba siapa yang bisa membuat kesimpulan nih? Pembelajaran kita hari ini tentang apa sih? Yo, siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Faisal hari ini belajar apa nak? Ngerti perihal apa? Sosial, dalam interaksi sosial. Oke. Ada lagi. Almira, gimana pembelajaran kita hari ini yang kalian mendapatkan apa? Berarti ini materinya perihal interaksi sosial ya? Betul nggak? Karena manusia itu sebagai makhluk sosial disebut homo yang akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Ini ilmu sosiologinya, bagaimana menjalin interaksi. Oke? Untuk pembelajaran hari ini berarti kita sudah mendapatkan banyak pemahaman bagaimana kelas-kelas sosial, bagaimana peran sosial, bagaimana meritokrasi, apa itu stratifikasi sosial, apa itu diferensiasi sosial. Tantangan belajar hari ini apa sih yang kalian ada tantangan nggak hari ini? Tantangannya apa? Nervous? Ada perasaan gugup? Enggak. Tapi walaupun ada bapak ibu guru di sini juga tetap happy ya. Tapi jangan lupa tugasnya yang tadi ibu minta ya. Nanti ibu mintanya di box kita ya. Ya, SUB. Nanti harus dilaminasi. Semua kertasnya memakai F4. Ya, F4 bukan A4. F4 folio. Ya, kertasnya F4 bukan A4. Oke, untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas kerjasama kalian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ibu sampaikan. Boleh, mangga ibu. Kesan ibu senang banget ibu belajar di sini ya. Memang sudah terbayang sih mereka bagaimana cara uang gitu ya. Yang terbayang memang seru gitu. Seru, mungkin beda dengan sekolah-sekolah lain yang ada di daerah ya. Dan ini sudah dibuktikan gitu. Kalian hebat gitu ya. Walaupun ada kami di sini, tapi kalian tidak seperti orang yang gimana gitu ya. Tetap pembelajaran berlangsung dengan enak gitu ya. Seru seperti kalian tadi bilang. Dan ini kali pertama yang kalian mendapatkan dengan yang
Oke, siap ya?